炼化了敌童剩余的原因，已经到达流星后期了。Suyu baru saja menyempurnakan sisa Nesen Soul dari pedang yang didapatkan dari Ditong juga Patriarch. Nesen Soul alias jiwa yang baru lahir. Nah, seusai itu, datanglah Sohe bersama Hofeng ke hadapannya. Namanya juga Hofeng. Kedatangannya ke sini bukan mengucap Assalamualaikum. Dirinya malah langsung mencek keadaan tempat ini. Sifatnya itu berbanding terbalik dengan Sohe. Sohe langsung mengucap salam kepada sahabatnya ini. Sohe juga mendapatkan kabar tentang posisi Soyo di tempat ini coy, yakni menjadi ketua sekte. Hofeng betapa terkejutnya setelah melihat bakat yang dimiliki oleh Soyo saat ini. Hal itu dibuktikan setelah Hofeng melihat Suyu menggunakan kesempatan ini dengan baik, yakni memodifikasi pedang pendeknya melalui bantuan Nesen Soul, ditambah lagi dengan bantuan batu kristal, sehingga sarung tangannya levelnya juga naik. 已经到达流星后期了，大哥，你的功力是不是也提升了？没错，我彻底炼化了敌童元婴。Tentunya dengan pedang yang ia miliki sekarang, ditambah sarung tangan yang sudah di-upgrade, akan menambah kekuatan Suyu beberapa kali lipat jauh meningkat. Di sini Sohe diberikan oleh Suyu dua benda yang ia dapatkan dari Patriarch sebelumnya. Ya, dua benda itu nantinya akan membantu Sohe meningkatkan kekuatannya. Nah, hal itu rupanya membuat kecemburuan bagi Hofeng. Kakak, Sohe dapat dua benda, kok aku nggak dapat apa-apa? Apa boleh aku minta pedang jet itu? Ya, karena tidak diberikan apa-apa, Hofeng malah meminta pedang legendaris dari Suyu. Tentunya hal itu tidak mendapatkan restu darinya, sebab pedang itu selain memiliki aura yang begitu kuat, juga memiliki efek samping. Benar, barang siapa yang memiliki pedang jet, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Sebab semua orang, atau biasa disebut para immortal kelas atas, akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengumpulkan ke-9 pedang jet tersebut. Mendengar itu, sontak saja Hofeng langsung ciut. Karena ia memiliki pedang ini, Suyu sudah siap menunggu kapanpun dan dimanapun badai itu pasti akan datang menemuinya. Ditambah lagi atas kematian Ditong. Sekedar info coy, Ditong salah satu saudara dari 8 monster naga yang paling ditakuti. Ya tentunya, atas matinya Ditong akan menarik perhatian saudara-saudara lainnya. Jadi untuk sementara, Suyu akan kembali menemui Paman Lan. Sementara sekte ini untuk sementara diambil alih oleh Hofeng dan Sohe. 果然是不行，当真是幸运呀！ Di kuil Gyoza, tepatnya di keluarga naga, mereka sudah mengetahui tentang kematian adik ke-8. Ya, kematiannya tersebut lantaran ingin merebut pedang jet di Mansion Scarlet. Sekedar info coy, sekte Mansion Scarlet ialah nama tempat keluarga ular. Mereka tidak mengetahui siapa pembunuh adik ke-8, sebab Patriarch di sana kabarnya juga mati. Namun yang mereka tahu hanya matinya di Mansion Scarlet. Ya, mereka 7 saudara ini akan sesegera menuju ke tempat sana sembari mencari tahu tentang kematian adiknya tersebut. Dan yang paling utama, yakni mencari keberadaan pedang jet berada. Nah, jadi sampai sini kita mengetahui kelompok naga ini ternyata juga menginginkan pedang jet coy. Namun ceritanya mereka tidak mengetahui siapa dan di mana pedang itu disembunyikan. Oke, next. 我不管你用什么方法，一定要把玉姐给我带回来。谁
敢隐瞒御剑？我们兄弟同生共死，为八哥报仇，难道不比我们找那把破剑重要吗？若是因为报仇心切，误了调查御剑的下落，八弟的心血就白费了。血洗赤血洞府，告慰八弟在天之灵。 Singkatnya, Suyu sudah kembali ke kediaman paman. Di sini ia disambut oleh Junior. Ya, Junior menganggap kedatangan Suyu pasti membuat kakak Leer akan senang. Ternyata kedua Junior ini juga mengetahui bahwa Leer dan Suyu ya sama-sama suka. Tapi malu-malu untuk mengungkapkannya. Nah, tak lama dari itu hadirlah Paman Lan ke hadapan Suyu. Paman yang tingkat kekuatannya jauh sangat tinggi tentunya sudah mengetahui kejadian dan tujuan Suyu sehingga kembali ke tempat ini. Paman mengatakan kesalahan Suyu saat ini bukan tentang pembunuhan, melainkan kesalahan terbesar Suyu ialah mengambil pedang Jad. Ya, meski pedang Jad memiliki harga tak ternilai, tapi Paman menganggap pedang itu sepertinya sudah menjadi takdir akan dimiliki oleh Suyu. Tentunya dengan memiliki pedang itu, Paman khawatir akan keselamatan Suyu, coy. Paman pun memberikan sebuah token. Jika sewaktu-waktu berada dalam kesulitan, maka bisa panggil Paman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tak lama dari itu sesosok Leer pun hadir juga. Paman yang mengetahui perasaan keduanya, sekali lagi mengingatkan Suyu agar tidak melupakan niat awal, coy. Ya, kata itu bisa diartikan jangan sampai cinta merusak cita-cita Suyu untuk menjadi manusia terkuat di seluruh alam semesta. Sebelum Suyu pergi, Leer mengajaknya untuk bermain dulu. Anggap saja melepas rasa kerinduan mereka. Ya, mereka berdua bermain catur, coy. Leer rupanya sangat jago. Begitupun dengan Suyu yang tak mau kalah dalam permainan ini. Setelah cukup lama bermainnya, Suyu mendapatkan bisikan dari Sohe bahwa di Sekte Mansion Scarlet kedatangan tamu tak diundang. Ya, harus gimana lagi? Leer lagi-lagi merasa sedih setelah ditinggal Suyu pergi, coy. Begitu. Tapi kelak Suyu berjanji akan membawa Leer untuk berpetualang. Tidak lain tidak bukan, mereka adalah kelompok naga dari kuil Gyoza. Kedatangan yang kesini ingin bertemu dengan patriark sekte ini. 洞主有令，外人不得擅闯赤血洞府。就怕你不来。九煞帝，3位远道而来，想必是有要事吧？你就是新洞主秦羽，还不快点秦羽出来！ Tak lama dari itu datanglah Suyu, orang yang mereka cari. Suyu yang sudah menguasai teknik kultivasi Bemeng tak terbaca level kekuatan oleh musuhnya. Sehingga sedikit banyaknya mereka segan untuk melakukan pemberontakan. 3 pangeran dari kelompok naga ini pun meminta kepada Suyu untuk memanggil semua prajurit tempat ini. Sebab mereka ingin menanyakan tentang kematian Deitong adiknya. Setelah semuanya sudah terkumpul, Pangeran Naga pun menanyakan sebab ia yakin kematian adiknya ada kaitannya dengan semua di sini. Ditambah lagi atas pengangkatan patriark baru yang disandarkan kepada Suyu. Pangeran meminta agar semuanya berkata sejujurnya sebelum kematian adiknya. Suyu sebagai patriark di sini, ia paling bertanggung jawab menjaga kemaslahatan tempat ini, coy. Ia mengatakan tidak tahu apa-apa tentang kematian Deitong. Yang ia tahu hanya matinya di ruang Cahong alias patriark sebelumnya. Begitupun dengan prajurit lainnya. Mereka mengatakan dengan jujur. Di sini Bewok yang sok jagoan mengatakan bahwa ia hanya melihat jasad Deitong tergeletak bersamaan patriark sebelumnya. Hal itu rupanya mengundang amarah bagi pangeran kuil Gyoza. Alhasil, Bewok mendapatkan sebuah serangan.
护法。给你一个机会，好好想想有什么没交。 Begitupun yang lainnya juga mendapatkan imbasnya. 杀了你们，给八弟祭天！那可未必。你是不是知道什么？ Alhasil, keributan sempat terjadi. Suyu meminta kepada Hofeng juga Sohei agar tidak meladeninya. Sebab jika mereka berdua melawan, reputasi akan ketahuan. Alhasil, hanya Suyu yang melawan. Di sini Suyu tidak mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Jika ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka pedang Jet akan ketahuan keberadaannya. Ya, karena pada dasarnya diri Suyu sudah tercampur dengan kekuatan pedang Jet. 秦羽，你再不住手，我让你东府尸横遍。 Jika dibiarkan seperti ini, maka mansion ini akan hancur. Suyu pun memiliki rencana lain dengan menyerah. Alhasil, Suyu akan dibawa mereka ke kuil Chiyosa untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum dibawa, Suyu berkata melalui batin, agar penangkapannya ini disebarluaskan ke seluruh lautan iblis. Ya, Suyu pastinya memiliki cara tersembunyi, coy. 这下看你怎么逃出我们的手掌心！到了九煞殿，自有办法让你把知道的全吐出来。事关御剑机密，我必须亲自向狄龙说明。果然和你有关。新宗主，是我的一半。俺这就出发。小黑，赤血洞府先由你镇守。大哥，我听你安排。菲菲，您尽快将御剑和我的消息全部散播出去。 Sesampainya, terlihat ada dua orang misterius sedang memata-matai akan hal ini. Kemudian Suyu dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi mengenai kematian Ditung juga keberadaan pedang Jet. Nah, tiba-tiba ya, kedatangan kedua orang ini juga menginginkan informasi keberadaan pedang Jet. Alhasil, perkelahian pun tak terelakkan lagi. Sedikit informasi, kedua orang ini juga ingin menangkap Suyu, coy. Sebab Sohela yang mengatakan berita atas penangkapan Suyu, juga informasi keberadaan pedang Jet. Di sini, salah satu pangeran tewas dibunuh kedua orang itu. Hal itu membuat kelompok naga sangat marah. Mereka yang tersisa berenam saling tumpang tindih
untuk menangkap Suyu kembali dari tangan dua sejoli ini. Berkat kegigihan, Suyu berhasil mereka dapatkan kembali. 臭蛤蟆指挥天乱！ 七弟，你快施玉行丸疗伤。佛上走路太快了。 Sementara kedua sejoli tadi langsung melaporkan kepada atasannya bahwa mereka berdua gagal membawa Suyu ke hadapannya. Di balik itu semua, mereka masih memiliki sebuah cara lain. Cara apa itu? Tunggu saja coy. Suyu dibawa kembali ke kuil Jiusa. Di sini dirinya diperlakukan seperti binatang. Mereka marah dan berprasangka bahwa Suyu telah bersekutu dengan kawanan monster yang menyerang mereka sebelumnya. Akibat olah Suyu tadi sehingga mengakibatkan satu saudaranya mati. Kakak pertama dari kelompok naga ini menanyakan. Ya, sebut saja namanya Delong, kakak pertama. Delong menanyakan tentang kematian adiknya Detong juga keberadaan pedang Jat. Namun Suyu selalu mengelak. Ia hanya mengatakan bahwa ada seseorang misterius yang telah membunuh adik mereka. Sepertinya di sini Suyu akan mengadu domba mereka dengan monster lainnya. Untuk keberadaan pedang Jat pasti ada sangkut pautnya dengan monster misterius itu. Ya, di sini Suyu juga terbesit menyebutkan nama gurunya, yakni Paman Lan. Namun kelompok naga ini tidak merespon sama sekali. Akhirnya Suyu akan dikurung ke sebuah tempat tersembunyi.把秦羽押到乾坤殿。恭送六殿下。Nah, di sela-sela asik ngobrol, tiba-tiba gempa terjadi. Ya, ini semua olah dari Suyu yang mampu menghancurkan penjara yang mengurungnya. Di sini sempat terjadi perkelahian lagi antara Suyu dengan kelompok naga ini, coy. Suyu berhasil menghancurkan tali penghubung antar ruangan di tempat ini. Selain itu, Suyu juga dapat menyerap kekuatan tempat astra yang ada di sini. Hingga akhirnya, ia dapat lari dan keluar untuk menemui dua sejoli. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Suyu mengadu domba kedua kubu ini agar saling bertarung. Akhirnya Suyu berhasil sampai ke hadapan dua sejoli ini. Alhasil, mereka pun langsung adu jotos.
Suyu juga berhadapan dengan Delong coy. Karena pertarungan ini sulit mereka hadapi, akhirnya kelompok naga ini akan melakukan teknik penggabungan antar keluarga naga yang tak terkalahkan. Nah, tiba-tiba saat di puncak amarah kelompok naga, datanglah Hao Feng langsung memberikan pelajaran kepada salah satu pangeran ini. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Delong CS untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. 我们兄弟9人若是聚齐组成大9合天门阵，威力更强。 Untungnya San Yan dan Yanlong datang menghentikan sejenak pertarungan ini. Ya, mereka berdua adalah bos dari dua sejoli ini. Delong CS menyuruh kedua orang itu untuk tidak ikut campur. Karena ini bukan menyangkut masalah kedua pihak mereka. Ya, karena tujuan mereka sama-sama menginginkan pedang Jad. Akhirnya San Yan dan Yanlong juga akan ikut serta. Nah, disinilah Hao Feng tak bisa mengontrol emosinya lagi coy. Ya, semua ini kemungkinan besar karena aura yang lawan timbulkan. Alhasil, Hao Feng berubah wujud. Atas tingkah Hao Feng seperti itu, keberadaan pedang Jad ketahuan, yakni di tangan Suyu. Alhasil, mereka berdua, San Yan dan Yanlong mengubah targetnya, yakni menghancurkan Hao Feng. Selain itu tujuan mereka, jika dibiarkan Hao Feng hidup maka akan menjadi potensi besar bagi kaum monster iblis. Melihat hal ini, Suyu juga harus turun tangan. Sebab jika dibiarkan seperti ini, Hao Feng nyawanya dalam masalah besar. Suyu terpaksa menggunakan token untuk memanggil Paman Lan. Dan sesosok Paman Lan pun keluar. Di sini hanya dalam beberapa teknik Paman Lan sudah mampu membuat mereka ketakutan. Sudah dipastikan betapa kuatnya Paman Lan ini, sehingga mereka para monster langsung ciut ketakutan. Alhasil, mereka semua meminta ampun karena telah melakukan murid Paman dengan cara tidak baik. Paman memberikan kesempatan kepada mereka. Jika sekali lagi berani menyakiti kedua muridnya ini, maka kedepannya tidak ada lagi kata maaf. Sehingga para monster iblis ini pun bersumpah tidak akan melakukan lagi. Bahkan mereka berjanji akan menjadi sekutu Suyu untuk di kemudian hari. Nah, jadi kita akhirnya tahu peran besar Paman Lan saat di sini coy. Mereka para monster iblis tak berkutik sedikit pun, membuat mereka yang dulunya lawan menjadi kawan. Semakin kesini Suyu telah memiliki banyak sekutu. Tentunya itu akan memudahkannya untuk menggapai cita-cita, yakni menjadi manusia terkuat di seluruh alam semesta. 我作为大哥，不惜一切也要保下剩下的其他兄弟，放我兄弟们一条生路。所有的罪责，全由我一人承担。而且如今，你们谁又敢动他？
Singkatnya, Suyu mendapatkan beberapa pesan dari Paman Lan. Salah satunya tentang pedang Jad. Ya, sepertinya pedang itu telah ditakdirkan untuk dimiliki Suyu, coy. Tentunya, dengan memiliki pedang itu akan membuat hidup Suyu semakin berada dalam ancaman. Dikarenakan semua orang pasti ingin merebut pedang itu, walau nyawa taruhannya. Namun meski begitu, Paman yakin Suyu akan mampu menghadapi setiap rintangan yang menghadangnya. Sebab Suyu memiliki bakat yang sungguh luar biasa. Tidak kalah baiknya dengan mereka kultivator luar. Atas apa yang dimiliki Suyu saat ini, Paman memberikan sebuah hadiah besar untuknya, yakni Pavilion Bintang. Ya, tempat ini 11-12 mirip dengan pegunungan Yonwo, tempat tinggal Suyu semasa kecil. Alasan Paman memberikan tempat ini agar Suyu dapat berlatih dengan mudah untuk menyerap inti langit dan bumi. Dengan itu, Paman tidak khawatir lagi dengan keselamatan Suyu di kemudian hari. 遨游于宇宙天际，即便如此，你也要始终怀抱初心。这里新的名字就叫做星辰阁。Di sini Sohei juga membawa satu lagi anggota untuk bergabung dengan tim ini, yakni Yonroy. Kekuatan sudah mencapai tahap akhir Veilhold. Di sini Suyu kemudian membagi tugas bagi bawahannya, Yonroy untuk menjaga wilayah luar, sementara Xuanzong wilayah dalam pavilion ini. Lagi-lagi Hofeng merasa cemburu karena ia tidak mendapatkan bagian apapun, coy. Layaknya seorang wanita, Hofeng cemburut sembari memasang wajah comelnya agar dapat simpatik dari Suyu. Bukannya mendapatkan bagian, Leer malah datang mengingatkan Hofeng bahwa Hofeng emosinya masih belum bisa dikontrol. Itulah alasan kenapa Suyu tidak memberikan tugas sama sekali terhadapnya. Ya, jika Hofeng bersikukuh menginginkan hal itu, maka Leer akan membawanya pulang. Ya, terpaksa deh Hofeng menuruti apa kata Suyu. Daripada pulang terperangkap dalam gua, ya kan? Mending di sini meski kadang-kadang jadi beban tim. Jir. Singkatnya, Suyu dan Leer kembali bersama. Di sini Suyu bercerita sedikit tentang masa lalunya. 这里比我童年生活的地方要自在快活得多。这里的感觉很温馨，和星辰阁其他地方不一样。 Tak terasa waktu sudah berlalu. Kini Suyu sudah menjadi ketua Pavilion Bintang. Nah, tak lama dari itu, para sekutunya juga datang untuk mengucapkan selamat atas peresmian Pavilion ini. Ada Yansu dari sekte Kengsu, Master Hotian dari sekte Xiang, Deveng dari sekte Lan, Yi Dacha dari domain Purple Flame Devil, dan sekutu-sekutunya lain. Di sini mereka menikmati dengan minum-minum. 咱们来喝一杯。 多谢你们前来祝贺。 Ya, tujuan kedatangan mereka selain mengucapkan selamat atas peresmian tempat ini, juga memiliki rencana lain untuk mendapatkan pedang Jad ke-9. Yanso meminta kepada mereka yang sudah memiliki pedang Jad. Sedikit info coy, mereka semua memiliki pedang Jad. Total ada 8 mereka miliki termasuk milik Suyu. Rencananya, Yanso akan menggabungkan ke-8 pedang itu untuk mendeteksi keberadaan pedang Jad ke-9. Awalnya Suyu tidak percaya. Siapa tahu ini akal-akalan Yansu saja ya kan? Tapi karena ia bersumpah demi Alkitab, anjay Alkitab, Suyu pun percaya. Ya, nantinya hasil mereka akan bagi rata.8把御剑将会朝第9把御剑所在飞去。 Akhirnya Yansu pun sudah memiliki ke-8 pedang tersebut. Lalu menggunakan tekniknya untuk mencek keberadaan pedang ke-9. Dengan itu juga mereka semua mengikuti kemanapun pedang itu mengarah.
Nah, di perjalanan, Suyu akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Ya, di mana Suyu adalah seorang manusia. Hal itu membuat kawanan monster iblis sangat kagum dengan teknik transformasi yang dilakukan oleh Suyu, coy. Hanya orang-orang yang berada di tingkat wisdom lah yang dapat melakukan hal itu. Setelah perjalanan cukup jauh, beberapa pulau telah mereka lalui. Akhirnya sampai. Di sini, mereka harus beberapa langkah lagi untuk menemukan keberadaan pedang Jat. Untuk sementara, mereka memutuskan untuk berpisah sembari menggali lebih dalam lagi keberadaan pedang tersebut. 就先一步告辞。不如你们就先随我一同回家吧。好啊，俺要看看那些凡人到底。你们过家家吧，我自会找到落脚之处。邪魔歪道，目光浅薄，名为众仙玉。 Sementara di lain tempat, mereka yang memiliki pedang ke-9 sudah mencium akan kedatangan tamu tak diundang. Ya, mereka mengetahui bahwa kawanan monster iblis perlahan-lahan mulai mendeteksi keberadaan pedang miliknya. Tentunya mereka juga siap dengan segala efek sampingnya karena memiliki pedang Jat. Sepertinya coy, peperangan akan sebentar lagi kita lihat. Oke, next. Singkatnya, Suyu membawa Leer ke pegunungan Yunwo. Disinilah Suyu menceritakan semuanya kepada Leer tentang masa kecilnya. Nah, asal kalian tahu, Leer dan Suyu memiliki masa lalu yang cukup gelap. Mereka sama-sama diasingkan oleh orang tuanya. Belum tahu alasan kenapa Leer juga diasingkan, coy, sehingga Leer memilih hidup bersama Paman Lan hingga saat ini. 这里是我曾经生活过的地方，所以我在这里苦练，一步步成为一个修真者。所以，他把我送到了这里。我父亲曾是楚王朝的王爷，一心想要实现宏图。 Singkatnya, Suyu kembali ke kerajaan. Di sini ia disambut oleh kedua kakaknya. Tentunya dengan kedatangan Suyu ke tempat ini lagi, membuat kedua kakaknya sangatlah bahagia. Namun di balik bahagianya itu, seperti menyimpan sejuta derita. Ada apa gerangan? Entahlah. Beberapa kali Suyu menanyakan keberadaan ayah, paman, juga guru Sing tak ada respon oleh mereka berdua. Yang ada mereka hanya menjawab ayah dan lainnya sedang sibuk di luar kota. Sampai sini menambah kecurigaan Suyu semakin membludak. Jangan-jangan ada rahasia di balik ini. Untuk mengalihkan pembicaraan, kedua kakaknya menanyakan siapa-siapa saja orang di dekatnya ini. Ya, mereka adalah Hofeng dan Leer. Setelah cukup lama ngobrol, akhirnya Suyu terlintas lagi ingatan ayahnya. Ya, dengan terpaksa, Suyu harus menerobos tempat ini, yakni ke ruangan rahasia. Benar sekali, ayah juga pamannya tak berkutik lagi. Satu tangan dari mereka berdua telah putus setelah melawan para musuhnya. Namanya juga hidup di zaman kerajaan. Hal itu sangat lumrah bagi mereka yang menjaga dan yang berkuasa. Yang lemah akan mati, yang menang akan tertawa. Hal ini yang dirasakan Raja Wang juga Paman Feng. Sedikit info, Guru Seng yang melatih Suyu di masa kecil harus mati di peperangan tersebut. Siapa yang melakukan ini? Ya, mereka dari sekte Chaoyang. Mendengar itu, Suyu tak terima. Ia pun berencana ingin membalaskan dendam atas putusnya tangan dan matinya Guru Seng. Ia pun on the way menuju sekte Chaoyang. Ayah dan paman sebenarnya melarang Suyu, namun apalah daya, Suyu sudah terlanjur tertanam rasa kebencian itu. Sehingga ia ingin membalaskan dendam. Di luar, ayah dan paman dibikin terkesima saja setelah mengetahui putranya saat ini menjadi ketua sekte Pavilion Bintang. Ya, hal itu dikarenakan bawahannya yang memiliki aura begitu kuat telah hadir ke tempat ini. 难道是海底修妖界的大人物？不会是找雨儿的吧？雨儿会不会有危险？这气息。 Sementara di sekte Chaoyang ada Yansu. Ya, mereka adalah sekutu, coy. Di sini Yansu meminta kepada kedua pemimpin orang ini. By the way, mereka adik kakak, sebut saja Neng dan Nang. Yansu yang mengetahui mereka berdua ahli dalam strategi, juga memahami sisi alam liar tempat ini, meminta agar membantunya untuk mendapatkan pedang Jat. Ya, karena diiming-imingi hadiah jika ikut dengannya, akhirnya Neng, kakak dari Nang, menerima tawarannya tersebut. Ia pun akan berencana mengikuti perintah dari Yansu. Nah, tak lama dari itu datanglah Suyu dengan teriakan, di mana Suyu menyebut ketua sekte ini.
Ya, kedatangannya untuk membayar atas putusnya tangan paman juga ayahnya. Mendengar itu, Yansu pun sangat terkejut. Hal itu sudah dianggap mencoreng nama baik sekte ini, coy. Suyu tak tahu urusan meski saat ini Yansu dan sekte ini bersekutu. Kuharap Yansu tidak ikut campur dalam masalah ini. Yansu, karena mengetahui belakang Suyu adalah Paman Lan, ia pun tak berani melarang tindakan Suyu ini. Alhasil, penuh dengan amarah, Suyu menghabisi Nang. 这样的人存在于天，乾隆大陆就永无你。这一拳，师傅赵云，这修真界本就是强者为尊。 Selain itu, di sini juga diceritakan pertempuran kerajaan Sanzhuang melawan sekte Chaoyang. Pada akhirnya, Nang juga mati dihabisi oleh Suyu. Neng tidak bisa berbuat apa-apa, sebab jika melawan pun percuma, karena ia tahu Suyu bukanlah orang biasa. Suyu adalah ketua sekte Pavilion Bintang. Ia pun memohon ampun, cukup adiknya saja yang membayar kesalahan ini. Neng juga berjanji akan menuruti apa saja keinginan Suyu jika memaafkannya. Akhirnya hati Suyu terbuka. Ia memaafkan kesalahan Neng ini, coy. Namun jika sekali lagi bertindak buruk terhadap keluarganya, bukan hanya sekte ini, namun juga namanya akan Suyu tenggelamkan bersama darah mereka. Akhirnya Neng menjadi sekutu Suyu lagi. Sementara Hofeng menyayangkan, kenapa tidak dihabisi saja toh Neng? Ya, Suyu sepertinya memiliki jalan lain. Karena ia tahu, darah tidak akan mengakhiri peperangan ini. Ya, setidaknya Neng sudah berada di bawah kendalinya, coy. Singkatnya, Suyu pulang ke rumah, betapa terkejutnya tangan Ati kembali normal. Begitupun tangan ayah juga Paman Feng. Hal itu dikarenakan Li Er. Li Er lah yang menyembuhkan mereka. Ya, meski sudah sembuh, namun kekuatan mereka tidaklah 100% kembali utuh. Mereka disarankan untuk berlatih kembali agar bisa mengembalikan kekuatan awalnya. Selain itu, ayahnya juga bangga dengan apa yang dilakukan putranya saat ini, di mana Suyu saat ini menjadi sebuah pohon yang menjulang tinggi. Nah, akhirnya setelah cukup lama berbincang manja, Suyu kembali mendapatkan panggilan dari sekutunya, bahwa misi pencarian pedang Chert akan berlanjut. Singkatnya, semua aliansi sudah berkumpul. Mereka sudah bersiap untuk terjun mencari keberadaan pedang Chert. Dan pencarian pun dimulai. Ya, Hofeng dengan indera penglihatannya mencoba menjadi supir. Di sini ia mendapatkan sesuatu yang sayang untuk dilewatkan. Sepertinya pedang tersebut tak jauh dari tempat ini. 没有我，你也就只能看到10几米远。啊？ Beberapa kendala mereka hadapi saat di sini, coy. Sebab tidak ada jalan mudah untuk mendapatkan hasil yang indah, anjay. Di sini mereka juga menemukan 7 pintu. Untuk mengetahui mana pintu yang aman, Yansu memerintahkan 7 bawahannya untuk masuk secara berlainan. Sayang sekali, ke-7 bawahannya malah mati. Artinya, 7 pintu ini sama-sama berbahaya. 这条是生路。Tidak ada cara lain selain terobos. Suyu dan lainnya akhirnya menerobos tempat ini. Mereka sudah siap dengan resiko yang ada di depan, coy. Nah, di pertengahan jalan mereka menemukan kendala lagi. Untungnya mereka cukup kuat menahan dan bisa bertahan. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka bisa bertemu langsung dengan pemilik pedang Chert ke-9. Namanya Yanmo. Sudah lama aku menunggu kedatangan kalian, ucap Yanmo.